China kembali mengejutkan dunia dengan sebuah tonggak sejarah yang belum pernah dicapai oleh negara manapun di era modern. Untuk pertama kalinya, surplus perdagangan mereka menembus angka 1 triliun dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 16.000 triliun rupiah. Sebuah capaian yang bukan hanya memecahkan rekor, tetapi juga menandai perubahan besar dalam dinamika ekonomi global. Di tengah ketegangan geopolitik, naiknya proteksionisme negara barat, serta gelombang tarif yang diluncurkan Amerika Serikat, China justru mencatatkan keunggulan perdagangan terbesar sepanjang sejarah. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin negara yang menjadi target perang dagang besar-besaran justru tampil semakin dominan? Surplus perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan impor. Selama 11 bulan pertama tahun ini, ekspor China mencapai 3,4 triliun dolar, sementara impor hanya 2,3 triliun dolar. Perbedaan inilah yang menghasilkan surplus 1 triliun dolar. Skala ini begitu besar, sehingga memecahkan rekor dunia. Tidak ada negara lain yang pernah mencapai selisih perdagangan sebesar ini. Bahkan negara-negara dengan ekonomi ekspor kuat seperti Jerman dan Jepang, yang selama berdekade-dekade dikenal sebagai mesin industri global, belum pernah mendekati surplus sebesar itu. Karena itulah pencapaian China menjadi sinyal kuat tentang bagaimana struktur perdagangan dunia telah berubah secara drastis dalam 1 dekade terakhir. Untuk memahami fenomena ini, kita harus kembali pada awal perang dagang ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif besar-besaran terhadap produk China. Trump berulang kali menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk timbal balik terhadap praktik dagang tidak adil yang ia klaim dilakukan Beijing. Beberapa produk China dikenakan tarif hingga 145%. Harapannya sederhana, pukul keras China buat ekspornya turun dan paksa perusahaan Amerika untuk pindah dari China. Namun kenyataan jauh berbeda dari ekspektasi tersebut. Alih-alih melemah, mesin ekspor China justru bertransformasi. Ketika pintu Amerika semakin sempit, Beijing membuka rute perdagangan baru ke seluruh penjuru dunia. Asia Tenggara menyerap lebih banyak produk China. Timur Tengah menjadi pasar baru yang sangat potensial. Afrika membeli berbagai produk murah dan terjangkau. Uni Eropa menjadi sasaran besar bagi mobil listrik dan panel surya buatan China. Jaringan perdagangan China melebar dengan cepat. Dan yang menarik, pertumbuhan ekspor ke pasar-pasar baru ini lebih besar dibanding penurunan ekspor ke Amerika Serikat. Artinya, hilangnya sebagian pasar Amerika Serikat bukanlah pukulan fatal, tetapi menjadi momentum untuk memperbesar jaringan dagang global yang lebih luas dan lebih beragam. Setelah kemenangan Trump dalam Pilpres Amerika 2024, strategi China menjadi semakin agresif. Mereka tidak hanya mengalihkan pasar, tetapi juga melakukan apa yang disebut rerouting perdagangan. Banyak perusahaan China memindahkan pabrik dan fasilitas produksi mereka ke negara-negara lain, seperti Vietnam, Indonesia, Meksiko, hingga Ethiopia. Produk yang sebenarnya berbahan baku, teknologi atau desain dari China diproduksi di negara mitra sehingga tidak lagi terkena tarif Amerika. Secara teknis produk itu tidak lagi tercatat sebagai produk China, melainkan sebagai produk negara tempat pabrik dipindahkan. Inilah strategi yang membuat tarif Amerika kehilangan efektivitasnya. Contoh paling nyata terlihat dari meningkatnya ekspor China ke Indonesia yang kemudian diteruskan ke Amerika Serikat. Dalam beberapa kategori produk, peningkatannya mencapai sepertiga hanya dalam setahun. Fenomena yang sama terjadi di Meksiko dan Vietnam, dua negara yang kini menjadi hub produksi global. Para ekonom menyebut tren ini sebagai perubahan rute perdagangan yang lebih kuat daripada tarif itu sendiri. Tarif yang dirancang untuk menahan ekspor China malah memaksa perusahaan China menjadi lebih fleksibel, lebih global, dan lebih kreatif dalam mencari pintu masuk ke pasar internasional. Di balik lonjakan besar ini, terdapat beberapa faktor utama yang membuat ekspor China semakin tak terbendung. Salah satu yang paling signifikan adalah ledakan produk teknologi dan kendaraan listrik. Mobil listrik buatan China kini sedang naik daun dan mulai merebut pangsa pasar yang sebelumnya dikuasai Jepang dan Jerman. Brand-brand seperti BYD, SAIC, dan Geely semakin dikenal luas karena harga yang kompetitif, teknologi yang terus berkembang, dan rantai produksi yang sangat efisien. Tahun ini saja, lebih dari 6,5 juta unit mobil diproduksi dan diekspor ke seluruh dunia. Industri baterai, panel surya, semikonduktor sektor industri, serta perangkat elektronik lainnya terus tumbuh dan menambah pundi 22 ekspor chip. Meski China masih tertinggal dari Amerika dalam chip canggih, mereka kini mendominasi pasar chip untuk kebutuhan otomotif, industri, dan perangkat medis. China juga menjadi salah satu produsen panel surya terbesar di dunia dan menguasai pasar energi hijau. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pembatasan teknologi dari Amerika, China masih mampu mengisi celah pasar global yang sangat luas. Faktor kedua adalah dominasi China dalam rantai pasokan global. Ini adalah kekuatan yang sulit ditandingi. China menguasai 60 hingga 70% pasokan logam tanah jarang dunia. Logam tanah jarang adalah bahan utama dalam pembuatan baterai, smartphone, jet tempur,
komputer, sensor, dan peralatan high-tech lainnya. Yang lebih mengejutkan, sekitar 90% proses pemurnian logam tanah jarang dunia dilakukan di Cina. Artinya, meskipun negara lain mencoba mencari alternatif, mereka tetap bergantung pada fasilitas pemrosesan yang dimiliki Beijing. Inilah kekuatan strategis yang membuat negara barat kesulitan melepaskan diri sepenuhnya dari Cina, meski berusaha memindahkan rantai pasokan. Faktor ketiga adalah mata uang renminbi yang relatif lemah, yang membuat barang-barang buatan Cina tetap lebih murah dibandingkan produk dari Eropa, Jepang, maupun Amerika Serikat. Kombinasi antara biaya produksi rendah, skala pabrik yang sangat besar, dan mata uang yang kompetitif menjadikan produk Cina selalu memiliki keunggulan harga. Dalam dunia perdagangan global, harga tetap menjadi faktor utama. Ketika kualitas China meningkat dan harga tetap rendah, pasar global hampir tidak punya pilihan selain membeli lebih banyak dari Cina. Dengan segala faktor ini, tarif Trump yang masih tinggi rata-rata 37% untuk produk asal China tidak mampu menghentikan arus barang made in China ke pasar global. Ekspor resmi Cina ke Amerika memang turun hampir 29%, tetapi ekspor melalui negara mitra meningkat jauh lebih tinggi. Inilah alasan mengapa surplus perdagangan China justru membesar di tengah tekanan geopolitik. Namun, kejayaan China ini bukan tanpa reaksi dari dunia internasional. Banyak negara mulai khawatir dominasi China akan merusak persaingan global, terutama di sektor kendaraan listrik dan teknologi hijau. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memperingatkan bahwa Uni Eropa mungkin akan menaikkan tarif terhadap kendaraan listrik. China, jika ketidakseimbangan perdagangan tidak segera diperbaiki, beberapa negara Eropa bahkan mulai membatasi akses pasar terhadap produk tertentu dari China, sambil mendorong perusahaan Barat untuk memindahkan rantai pasokan ke negara lain seperti India, Vietnam, atau Indonesia. Mereka ingin menghindari ketergantungan yang terlalu besar pada Beijing, terutama dalam industri strategis seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik. Pertanyaan besar kemudian muncul, apakah dominasi Cina ini hanya sementara, ataukah akan bertahan lama? Jika melihat tren global dan analisis para ekonom, kecil kemungkinan dominasi ini akan segera berakhir. Bank investasi Morgan Stanley memprediksi bahwa pangsa ekspor China dalam pasar global akan naik menjadi 16,5% sebelum dekade ini berakhir. Bahkan ketika ekonomi domestik China melambat akibat krisis properti dan konsumsi yang turun, sektor ekspor justru menjadi mesin utama yang menjaga pertumbuhan tetap stabil di sekitar 5% per tahun. Selama permintaan global terhadap teknologi, mobil listrik, energi hijau, dan produk industri terus meningkat, China akan tetap berada di garis terdepan rantai pasokan dunia. Pada akhirnya, perang dagang yang dimaksudkan untuk menekan China justru memberikan efek sebaliknya. Tarif tinggi tidak menghentikan ekspor China, tetapi membuat mereka mengembangkan strategi perdagangan yang lebih canggih, memperluas pasar ke seluruh dunia, dan memperkuat posisi dalam rantai pasokan global. Mereka bukan hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih cepat dan lebih besar. Surplus 1 triliun dolar bukan sekadar angka. Ini adalah simbol dari kekuatan manufaktur Cina yang semakin sulit ditandingi di era modern. Perang dagang yang dimaksudkan untuk melemahkan China ternyata menjadi batu loncatan yang justru membuat mereka semakin kuat dan semakin dominan dalam ekonomi global. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Geoekonomi Politik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap dukung kami dengan like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan analisis ekonomi dan geopolitik yang lebih mendalam untuk Anda.